Minggu lalu saya berikan topik yaitu warisan yang terindah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tadinya saya berpikir bahwa firman Tuhan ini bisa selesai dalam satu kali pembahasan, tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain sehingga ada beberapa hal yang sangat sayang jika itu tidak didapatkan dengan lebih fokus lagi. Nah, saudara, sedikit mengulas apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perjuangan. Dan kerja keras kita itu akan memberikan hasil yang maksimal jika kerja keras itu di dalam Tuhan. Artinya tidak dengan kekuatan kita sendiri. Beberapa poin minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana warisan yang terindah itu didapatkan oleh seorang hamba yang setia, yaitu Elisa. Elisa begitu setia terhadap tuannya, yaitu Nabi Elia, sampai detik terakhir Elisa tetap komitmen pada panggilan Tuhan, yaitu menjadi pelayan bagi Elia. Kesetiaannya diuji manakala rekan-rekan para nabi mulai mencibir dengan mengatakan, apa kamu nggak tahu bahwa Tuhanmu hendak diangkat oleh Tuhan? Dan dia berkata, aku tahu, diamlah. Dan itu terjadi baik itu di Yeriko ataupun ketika dia mau berangkat ke Sungai Yordan pun tetap mereka membuli Elisa. Tetapi ketaatannya terbukti, yaitu dia sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang di sekelilingnya. Nah, kali ini saya akan fokus warisan yang terindah bagian yang kedua kali ini, yaitu saya mau membawa saudara pada satu pemahaman bagaimana caranya kita mendapatkan warisan yang terindah itu. Ya, kalau kemarin berbicara tentang sikap hati ketika menghadapi tantangan, manakala warisan terindah itu menjadi sesuatu yang nyaris tidak mungkin, karena sang nabi pun berkata itu sukar. Apa yang kamu minta itu sukar. Tetapi hari ini saya lebih berbicara tentang bagaimana caranya kita mendapatkan warisan yang terindah itu. Nah, saudara, sekarang saya berbicara tentang hal yang umum terlebih dahulu. Apa sih warisan? Ya. Berbicara tentang warisan, maka warisan adalah peninggalan yang diberikan oleh orang tua ketika orang tuanya itu meninggal. Ya. Itulah sebabnya biasanya orang tua ketika sudah mulai lanjut umur, dia mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan wasiat kepada mereka, memberikan pesan-pesan terhadap anak-anaknya. Salah satunya tentang pembagian warisan. Kalau kita mendengar di sekeliling kita tidak sedikit, bahkan sesuatu yang sangat tidak dikehendaki orang tua bisa terjadi. Antara kakak dan adik bisa saling membenci, bahkan ada yang bahkan saling membunuh hanya gara-gara bagian warisan. Nah, itu warisan secara lahiriah yang suatu saat nanti kita juga akan tinggalkan. Tetapi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita untuk memperoleh warisan yang kekal, yaitu warisan kehidupan
yang dapat kita pelajari, dapat kita ambil dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah saudara, mari kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Kita sama-sama baca yuk dalam angin badai. 3, 2, 1. Dalam angin badai. Sekali lagi yang tegas. 3, 2, 1. Dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah saudara, ternyata cara Tuhan menjemput Elia ini unik. Ya. Kalau dalam kitab Kejadian ada juga orang yang takut akan Tuhan tidak mengalami kematian. Siapa dia? Mengalami pengangkatan? Henokh. Betul. Henokh. Tetapi tidak dijelaskan di situ bagaimana cara dia terangkat. Ya, tidak mengalami kematian secara fisik. Tetapi kalau Elia dengan jelas dikatakan bahwa cara Tuhan menjemput Elia ke surga itu apa saudara? Dalam angin badai. Ya, saya sangat diberkati dengan ayat pertama ini bahwa cara Tuhan mengangkat hambanya yang begitu fenomenal ini bukan tiba-tiba hilang atau ada malaikat yang datang mengangkat dia gitu ya kayak yang di film-film gitu kan. Bukan, tetapi dalam angin badai. Saya mau nanya, kalau yang di rumah nggak bisa jawab tentu ya, tetapi yang ada di sini saya mau nanya. Kalau Bapak Ibu dalam perjalanan kemudian tiba-tiba berjumpa dengan angin badai, kira-kira perasaan pertama yang Bapak Ibu rasakan apa? Ya, takut. Kemudian langkah pertama yang gak perlu mikir kalau ada angin badai apa? Iya, betul. Yang pertama takut, yang kedua kabur. Saudara dikasih Tuhan, ini menarik. Ketika saya baca ayat ini, saya coba masuk sampai ke dalam, lalu luar biasa Tuhan memberikan pencerahan, pewahyuan, sehingga saya mendapatkan warisan yang luar biasa dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama ini. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Justru di dalam angin badai itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Amin. Justru di dalam angin badai itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Justru di dalam angin badai itulah rencana Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Amin. Banyak orang ketika menghadapi angin badai seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan, takut dan kabur, lari. Padahal justru di dalam angin badai itu Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan memberikan rencananya dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, angin badai berbicara tentang segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup. Benar saudara? Angin badai dalam kehidupan kita bermacam-macam. Sekalipun angin badai yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 adalah benar-benar angin badai, tetapi firman Tuhan itu pengertiannya adalah luas sekali. Tuhan bisa membawa kita ke dalam pengertian rohani bahwa angin badai itu juga berbicara tentang tantangan, intimidasi, bahkan hal-hal yang mungkin bagi kita tidak mungkin saya bisa melakukannya. Saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah live streaming kali ini, saya mau bertanya kepada Anda.
Apakah saat ini engkau sedang ada dalam keadaan angin badai itu? Mungkin engkau saat ini benar-benar dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Sepertinya engkau hanya berkata satu kata, hands up, menyerah. Dan mungkin terbersit di dalam pikiran Anda dengan berkata, lebih baik aku mati daripada hidup dengan penderitaan yang tiada henti seperti angin badai yang aku alami saat ini. Hari ini ada kabar gembira buat saudara. Justru dengan angin badai yang engkau hadapi saat ini, Tuhan mau menyatakan rencananya dalam hidupmu. Katakan amin. Masing-masing dari kita sedang menghadapi angin badai, versinya masing-masing. Bisa jadi angin badai itu berupa sakit penyakit. Bisa jadi angin badai itu berupa hutang piutang. Bisa jadi angin badai itu berupa tekanan dalam pekerjaan. Bisa jadi angin badai itu merupakan keretakan dalam rumah tangga. Kita masing-masing menghadapi angin badai. Tetapi percayalah, ada Tuhan dalam angin badai itu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau terhempas dan menjadi berkeping-keping hancur dalam angin badai itu. Tidak. Adalah kehendak Tuhan menyatakan dirinya justru di tengah angin badai. Dalam perjalanan saya melayani Tuhan sampai detik ini, saya, istri, dan anak-anak beberapa kali mengalami angin badai dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang saya yakini bahwa ada Tuhan di dalam angin badai itu. Sehingga semua pasti berlalu. Semua pasti dapat dikendalikan karena kekuatan Tuhan dalam angin badai itu. Nah saudara, saya bergumul dengan ayat ini. Tuhan, apakah tidak ada cara yang lain engkau menjemput hambamu yang kau kasih ini? Kenapa harus dengan angin badai? Dan ternyata jawabannya, inilah warisan terindah yang hari ini saya ingin bagikan kepada saudara. Justru dengan engkau menghadapi masalah yang sangat pelik, dengan engkau menghadapi masalah yang sangat sukar, dengan engkau menghadapi situasi yang sangat sulit, dan engkau benar-benar berkata, sepertinya tidak mungkin ada pertolongan. Disitulah engkau akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Amin. Saudara, mujizat terjadi ketika semua pintu tertutup dan Tuhan membuka satu pintu, yaitu pintu anugerahnya. Pertolongan Tuhan sering terjadi last minute, di saat-saat terakhir di mana saudara sudah tidak mungkin lagi bisa bertahan. Beberapa bulan yang lalu saya membaca di internet, di Jawa Barat ada banyak, saya katakan banyak karena jumlahnya signifikan, ibu-ibu rumah tangga yang menggugat cerai suaminya akibat pandemi corona. Sehingga pengadilan agama penuh. Saudara dikasih Tuhan, fenomena apakah ini? Fenomena angin badai dalam rumah tangga. Seringkali ketika saya mengkonseling pasangan yang mau menikah, saya katakan, kau ketika menikah tidak bisa kasih pasanganmu dengan cinta. Betul? Gak bisa. Hidup itu realita. Hidup itu penuh dengan pengorbanan. Tetapi hidup juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan hendak membawa Anda dan saya
pada satu pengalaman, yaitu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui angin badai. Mungkin di antara saudara saat ini sedang berputus asa karena engkau tidak bisa lagi menyelamatkan biduk rumah tanggamu. Tiap hari engkau berantem terus dengan suami dan dengan istrimu. Engkau merasakan rumah tangga seperti neraka. Engkau selalu disalahkan oleh mertua. Engkau selalu dianggap remeh oleh menantu. Keluargamu begitu porak-poranda. Sampai pada satu titik engkau berkata, mungkin harus diakhiri rumah tangga ini. Saudaraku, dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini buat saudara. Ini adalah pesan Tuhan buat saudara. Tuhan mau menyelamatkan rumah tanggamu. Justru dengan apa yang kau alami saat ini, engkau akan menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama. Bahwa dalam angin badai, badai keretakan rumah tangga, badai pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga, Tuhan datang dan menyelamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini menjawab ketika ada angin badai, maka respon pertama yang dialami adalah takut. Kemudian hal pertama yang dipikirkan adalah apa tadi? Kabur atau lari. Saudara, yuk kita jujur sama diri kita sendiri. Siapa sih yang gak takut dengan angin badai masalah dalam hidup ini? Sombong itu namanya, betul? Kita semua pasti takut menghadapinya. Itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar apabila ketakutan itu menguasai saudara, sehingga engkau tidak lagi melihat ada Tuhan yang lebih besar dari angin badai itu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut? Sederhana, saudara. Dalam beberapa waktu yang lampau, saya sudah pernah memberikan ilustrasi tentang ketakutan. Hari ini bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti apa yang pernah saya sampaikan, saya akan mengulanginya lagi. Saya butuh benda kecil, saudara ya. Apa ya yang ada di sekeliling saya ini? Ini spontan jadi oke. Istri saya menolong. Nah, ini enaknya punya istri ya, saudara. Saudara, tutup botol ini kecil. Katakan amin dengan saya. Tutup botol ini kecil. Logikanya tutup botol ini kecil. Tetapi perhatikan baik-baik apa yang hendak saya sampaikan. Ketika tutup botol yang kecil ini engkau terus pandang, maka lama-kelamaan tutup botol ini akan mendekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan sampai pada satu titik engkau hanya bisa melihat semuanya itu tutup botol ini. Artinya adalah sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu besar dalam hidup ini. Masalah itu menjadi besar karena semua tenagamu, semua waktumu, semua pikiranmu hanya engkau habiskan untuk melihat masalah itu. Sehingga ada Tuhan yang jauh lebih besar sama sekali tidak engkau lihat. Kenapa? Tertutup dengan masalah yang kecil itu. Yuk katakan sama-sama saya dengan memegang dada masing-masing bahwa masalahku biasa saja. 1, 2, 3. Masalahku biasa saja. Karena Yesusku sungguh luar biasa. 1, 2, 3. Karena Yesusku sungguh luar biasa. Kalau sudah seperti itu, saudara, maka saudara menang terhadap rasa takut. Katakan amin. Menang terhadap rasa takut. Kemudian respon berikutnya tadi, ada ibu yang kencang sekali tadi ngomong di depan saya. Responnya ketika menghadapi angin badai apakah? Kabur. Berapa banyak dari kita yang lari dari kenyataan? Maaf, saya minum dulu, saudara.
Tidak sanggup menghadapi tekanan kemudian lari dari kenyataan. Saudara, camkan baik-baik apa yang saya mau katakan kali ini. Tuhan mengizinkan masalah datang dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku karena Tuhan ingin engkau menang terhadap masalah itu. Katakan amin. Tuhan ingin engkau menang terhadap masalah itu. Dan ketika engkau menang, engkau menceritakan kemenanganmu kepada banyak orang dan membawa mereka yang sedang mengalami rasa ingin kabur dari kenyataan itu akhirnya berani menghadapi kenyataan. Hari ini saya memberikan rahasia kehidupan saudara, bahwa di dunia ini tidak ada yang baru. Katakan 1, 2, 3. Tidak ada yang baru. 1, 2, 3. Tidak ada yang baru. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa di bawah langit ini yang ada itu adalah pengulangan demi pengulangan. Tidak ada yang baru. Itulah sebabnya kalau matahari selalu terbit setiap pagi, kemudian terbenam setiap sore hari, itu menunjukkan bahwa masalahmu juga pasti lewat. Katakan amin. Hanya masalahnya adalah ketika saudara melihat masalah itu terlalu serius, sehingga engkau tidak bisa melihat ada pertolongan-pertolongan Tuhan di balik setiap masalah itu. Saudara, seringkali ketika saya kunjungan ataupun saya melayani Tuhan lewat telepon, ketika saya sedang mementorin seseorang atau sebuah keluarga yang sedang dalam menghadapi masalah yang cukup pelik menurut mereka, tetapi saya selalu katakan itu biasa saja dalam Tuhan. Maka mereka seringkali ditelepon, beberapa waktu itu saya hanya mendengarkan isak tangis tanpa sebuah kata-kata. Ataupun ketika saya bertatap muka, saya seringkali juga sama-sama diam. Diam dalam artian sudah gak ngerti mesti ngomong apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau memberitahu kepada saudara, jangan pernah lari dari masalah. Karena masalah, berapa kali saya sudah sampaikan, masalah itu adalah masanya Allah. Waktunya Allah untuk menyatakan dirinya dan menolong saudara. Oke, itu yang pertama. Bagaimana cara kita mendapatkan warisan yang terindah dalam hidup kita? Hadapi angin badai itu. Karena ada Tuhan dalam angin badai. Amin. Kita muncul sebagai pemenang. Mari kita melihat ayat berikutnya. Yaitu saya minta salah satu dari saudara yang ada di tempat ini yang digerakkan oleh Tuhan membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dengan suara yang lantang. Silakan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Minggu yang lalu sudah sempat saya singgung, tetapi hari ini saya perdalam lagi ya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi, bukan kereta api. Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Apa saudara? 3, 2, 1. Memisahkan keduanya. Saya mau nanya, siapa yang suka dipisahkan? Saya yakin tidak ada yang mau dipisahkan. Amin. Suami istri
kalaupun harus terpisah, firman Tuhan katakan hanya maut yang memisahkan kita. Saya mau nanya ini yang hadir di sini, siapa yang setuju perceraian? Tolong angkat tangan. Kalau ada yang setuju nanti saya konseling lagi. Bahaya saudara. Saudara dikasih Tuhan. Ketika mereka sedang beriringan, sedang berbicara, mungkin juga ngomong beberapa hal yang terjadi, tiba-tiba Tuhan memisahkan mereka. Di sini ada beberapa keluarga yang saya selalu mendampingi mereka dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Mama Kaila, boleh saya bersaksi untuk Nathan? Saudara, hari itu keluarga ini sedang menantikan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki, karena kalau menurut tradisi orang Batak, betul ya, tradisi orang Batak itu anak laki-lakilah yang meneruskan apa namanya? Marga. Nah, kemudian apa yang mereka doakan dijawab Tuhan. Menurut medik, yang ada di situ adalah janin kembar, betul ya kalau nggak salah? Oh, dua tidak. Kandungan, Dua kantong kandungan, yang satu kosong, satu ada. Oh, sorry, saya salah mengerti. Ada dua kantong, yang satu kosong, yang satu isi. Kira-kira seperti itulah menurut penjelasan dari Mama Kaila yang didengar dari dokter pada waktu itu. Nah, saudara, untuk mendapatkan anak yang bernama Nathan ini, saya dan Bu Elke menjadi saksi hidup bagaimana perjuangan yang nyaris dikatakan mustahil. Bagaimana tidak? Ada saat di mana sang mama ini sampai tidak bisa makan, betul ya, waktu itu. Tidak bisa makan, sang suami juga bingung gimana ini. Sementara janin butuh asupan makanan. Akhirnya pernah satu kali kami tunggu sampai larut malam waktu itu. Hanya untuk apa? Berdoa bersama-sama. Sehingga akhirnya anak ini lahir normal. Sekarang, waduh, luar biasa, udah lari ke sana, lari ke sini. Jadi kalau saya lihat dia, saya ingat betapa Tuhan itu luar biasa. Saudaraku, kadangkala ketika kita menghadapi situasi yang nyaris dikatakan tidak mungkin, Tuhan sesungguhnya sedang berkata, sabar anakku, aku sedang melatih engkau untuk percaya kepadaku. Saudara, kalau ada apa-apa kan ada Nabi Elia kan? Nabi Elia bisa turunkan api dari langit. Nabi Elia bisa membelah air laut. Nabi Elia bisa melakukan banyak mujizat. Sehingga setiap kali Elisa berdampingan dengan Elia, dia rasa nyaman. Ada bapak rohaninya, ada mentornya. Tapi kali ini apa saudara? Tadi yang dibaca oleh Bapak Kaila, tiba-tiba apa saudara? Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Apa saudara? Memisahkan keduanya. Katakan terpisah itu baik. 1, 2, 3. Terpisah itu baik. Bukan berarti saya mengajarkan saudara berpisah dengan istri atau suami. Bukan. Tetapi maksudnya terpisah itu baik adalah kita terpisah dari rasa nyaman kita. Katakan rasa nyaman. Supaya rasa nyaman itu diganti dengan kebergantungan dengan Tuhan. Amin. Kenyamanan apa yang saat ini saudara pegang erat-erat? Apakah kenyamanan itu namanya kekayaan? Apakah kenyamanan itu namanya popularitas? Apakah kenyamanan itu namanya pejabat-pejabat teras?
Apapun bentuk kenyamanan itu, seringkali Tuhan izinkan dipisahkan semuanya itu. Warisan terindah yang kedua adalah bersiaplah ketika engkau terpisah dengan kenyamanan dalam hidupmu, karena Tuhan hendak menggantikan pribadinya sendiri sebagai sumber dari kebergantunganmu. Katakan sumber kebergantungan. Sumber kebergantungan. Saudara tahu hanger? Hanger ya, yang untuk pakaian itu kan? Saya mau nanya, yang namanya hanger itu satu gantungan atau dua gantungan, saudara? Cuma satu, betul? Nah, dengan satu gantungan itu pakaian bisa ditaruh dan rapi. Tetapi banyak di antara kita yang hidup tidak seperti baju yang ada di hanger itu. Dia memiliki standar ganda. Satu kaki ikut dunia, satu kaki ingin masuk surga. Gimana itu? Gimana, Pak? Bisa begitu, Pak? Nggak mungkin. Nah, saudara, ada waktunya nanti kita akan sama-sama dilawat firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia bukan hanya pendeta, tetapi dia juga pebisnis. Dan saudara nanti pasti akan diberkati. Tunggu tanggal mainnya ya, saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kadangkala terpisah itu baik, karena Tuhan sedang mengoyakkan semua kenyamanan dalam hidupmu. Saudara pernah baca tentang bagaimana seekor induk Raja Wali mengobrak-abrik sarangnya? Pernah baca itu? Saya akan jelaskan kepada saudara. Raja Wali itu, saudara, kalau membuat sarang itu, yang pertama dia itu akan mencari tangkai-tangkai yang berduri. Kemudian dia rangkai membentuk sebuah sarang melingkar yang begitu kuat. Setelah itu baru dia cari jerami-jerami ataupun rumput-rumput kering. Terakhir dia taruh bulu-bulunya. Biasanya dia rontokkan bulunya untuk yang paling atas. Saya mau bertanya, dari 3 lapisan itu mana yang paling nyaman? Yang paling nyaman yang mana? Bulu-bulu, karena hangat. Tahukah saudara, ketika tiba waktunya induk Raja Wali tahu bahwa anaknya harus keluar dari sarang, yang terjadi dia kepakkan sayapnya. 1 kali kepak, bulu-bulu itu berterbangan habis. Setelah itu sengaja dia ambil ranting-ranting kering ataupun jerami-jerami kering itu, sehingga yang tersisa apa, saudara? Tinggal rangkaian batang-batang yang penuh duri. Sakit nggak ketika anaknya kena duri-duri itu? Sakit. Sehingga mau tidak mau dia harus meninggalkan sarangnya. Artinya apa? Terpisah dari kenyamanan. Tetapi kata firman Tuhan, inilah warisan terindah berikutnya, yaitu Tuhan memisahkan kita dari segala kenyamanan dengan harapan Tuhan hanya ingin Tuhanlah sumber kenyamanan kita. Amin. Itulah sebabnya pemazmur berkata, lebih baik apa, saudara? 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, ini maksudnya. Tuhan memisahkan kita dari kenyamanan dengan tujuan agar Tuhan sajalah sumber kenyamanan itu sendiri. Responnya apa? Tadi Bapak kalian dilanjutkan, kemudian tidak dilihatnya lagi. Yuk, responnya itu. Ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Kira-kira ini respon negatif atau respon positif? Kira-kira ini respon negatif atau respon positif? Mengoyakkan baju? Nah, saudara, ketika saya membaca ayat ini,
Saya renungkan baik-baik. Ternyata ini adalah respon spontan ketika kita mengalami apa yang disebut prosesnya Tuhan mengoyakkan pakaian. Artinya apa? Seolah-olah kita tidak terima dengan apa yang kita alami. Saya mau bertanya, kalau saudara berbisnis, kemudian orang yang paling saudara percayai, katakanlah orang itu saudara berikan modal. Kemudian dengan modal itu dia menikung saudara dari belakang. Dia mencari peluang di tempat lain dan meninggalkan saudara dalam artian saudara dikhianati. Saudara terima atau tidak? Jawab. Saudara sakit hati atau tidak? Jawab. Saudara kemudian menjadi gampang percaya atau tidak dengan orang lain? Inilah yang dialami oleh Elisa. Ketika dia terpisah dengan bapaknya, tuannya, hamba yang selama ini diagung-agungkan, dia mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata, Bapakku, seolah-olah dia tidak terima. Kenapa dengan cara seperti ini? Berapa banyak dari kita yang seringkali tidak terima dengan kenyataan bahwa seringkali prosesnya Tuhan dalam hidup kita itu menyakitkan buat daging ini. Benar saudara? Saudara sudah jujur, saudara terus saja dicurigai. Saudara sudah berbuat yang terbaik, saudara terus saja dicerca. Saudara sudah memberikan semuanya dan semuanya terus saja saudara dicurigai. Itu adalah prosesnya Tuhan untuk mengikis daging ini sampai pada satu titik saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan peristiwa Elisa mengoyakkan pakaian ini berlarut-larut, sehingga muncullah ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Terus ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, apa saudara? Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu apa saudara? Terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Tahukah saudara kenapa tadi Elisa teriak-teriak, Bapakku, Bapakku? Karena dia gak bisa nyebrang lautan, dia begitu luas. Kalau tadi ada Elia kan dipukul bisa tersingkap airnya kan. Kemudian dia lewat, ini nanti pulangnya gimana? Dia teriak, Bapakku, Bapakku, gimana ini? Tapi luar biasa. Dengan langkah iman, apa yang dilakukan oleh Elia dilakukan juga oleh Elisa. Inilah yang disebut pemuritan. 3, 2, 1. Pemuritan. Yaitu Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan pengajaran yang paling efektif adalah keteladanan hidup. Katakan keteladanan hidup. 3, 2, 1. Keteladanan hidup. Itulah saudara, orang-orang beriman, dia akan mewariskan nilai-nilai kehidupan buat anak cucunya. Katakan amin.